Tang Jingxing. Chu Xia. Kamu sudah bangun. Kenapa aku di sini? Kamu ada di acara kemarin. Tiba-tiba pingsan. Tapi ciuman itu terasa sangat nyata. Chu Xia. Orang mati tidak bisa dibangkitkan. Yang hidup harus melihat ke depan. Aku sudah memesan kapal pesiar internasional untukmu. Kamu harus. Ini untuk bersantai. Setengah tahun hidup di kapal pesiar. Sepertinya itu tidak bisa menyembuhkan rasa sakitku. Aku tidak bisa lari lagi. Aku akan mencoba hidup di kota tanpa kamu. Tetap hidup. Kamu ngapain? Halusinasi. Aku berhalusinasi lagi. Halo aku. Jangan bicara dulu. Aku akan cari di Baidu dulu. Halusinasi adalah gangguan indera, termasuk halusinasi penglihatan, sensasi sentuhan delel, gangguan bipolar. Setelah skizofrenia. Skizofrenia. Ya ampun. Aku sudah sangat sakit. Seperti yang nyata. Apa kamu Huarwoyi? Tidak dengar, tidak dengar, tidak dengar. Suara ini palsu. Palsu, palsu. Benar-benar gila. Tang Jingxing. Meskipun aku sangat mencintaimu, tapi aku harus menerima fakta bahwa kamu sudah meninggal. Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi skizofrenia. Membaca. Apa kamu yang kembali? Kamu juga bisa melihatnya. Kenapa tiba-tiba kembali ke tanah air tanpa bilang ke kakak? Kakak. Dia adalah kakakmu. Kenapa dia mirip sekali dengan Tang Jingxing? Xiaoi. Sekarang kamu sudah kembali. Tinggal saja dan makan malam bersama. Biar saya perkenalkan secara resmi. Ini saudara laki-laki saya, Lu Nianbai. Menurut senioritas, kamu harus memanggilnya paman. Paman. Kakak, kamu sebaiknya istirahat dulu. Saya dan Nona Hua ada urusan pribadi. Baiklah. Saya akan tidur dulu. Kalian juga istirahatlah. Apa yang kamu lakukan? Benar-benar kamu. Setengah tahun lalu saya pergi ke pemakaman menghormati teman saya. Saya bertemu wanita gila yang menangkap dan mencium saya. Apakah itu kamu? Ini bukan hayalan. Itu kamu hari itu. Jelas-jelas kamu. Aduh. Saya seharusnya tidak. Kamu pikir dia Tang Jingxing dan menciumnya dengan paksa. Sangat memalukan. Ya. Tapi kamu buruk dalam mencium. Sayangnya saya pamanmu. Kalau tidak saya bisa mengajarkanmu lagi. Apakah kamu benar-benar bukan Tang Jingxing? Kemana saja kamu sampai larut malam? Lihat jam berapa sekarang. Kenapa kamu pulang begitu terlambat? Kenapa tiba-tiba sangat peduli? Orang tuamu tidak di sini. Saya orang yang lebih tua. Bertanggung jawab atas keselamatanmu. Muda tapi sudah memanfaatkan umurnya.
Saya bilang ini ulang tahun saya hari ini. Jadi, Saya pergi makan dengan teman-teman. Saya hadiah untukmu. Tapi saya membawa sebotol dari koleksi anggur merah. Aku membukanya untukmu hari ini, hanya merayakan ulang tahunmu. apa kamu sudah tertipu? Anggur berkualitas yang kamu simpan selama bertahun-tahun mirip dengan yang aku beli di minimarket. Aku Tidak menyangka kamu bisa minum begitu banyak. Sebenarnya, tidak bisa minum banyak. Dulu. Ayo minum bersama. oke. Ini matanya, hidung, dan telinga. Tang Jingsing. Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Bukannya kamu bilang kemampuan minummu sudah meningkat? Aku lihat. Kurasa kamu tidak sebaik itu. Sakit sekali. Gula. Sayang kamu terluka. Kak, sakitnya akan hilang jika kamu bersin. Biarkan aku lihat. Leher ini. Tenggorokan ini. Jangan bergerak, Huaruoi. Biarkan aku lihat. Otot perutmu. Dan otot dada. Apakah sama seperti dulu? Huaruoji, jika kamu bergerak lagi, aku akan membuatmu puas melihat. Oke. Apakah ada hal lain yang kamu miliki yang belum aku lihat? Huaruoji seharusnya sudah tidur. Sekarang kita bisa mulai serius. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sembunyikan di belakang? Aku ingin melihat. Perlihatkan padaku. Apa yang kamu sembunyikan? Perlihatkan padaku. Hanaruoyi, Perlihatkan padaku. dia tidak boleh tahu. Ini satu-satunya cara. Apa yang kamu sembunyikan? Tunjukkan padaku. Mi Chuxia. Ini aku. Tang Jingsing. Apakah kamu tidak ingat aku? Tang Jingsing. Itu kamu. Kenapa kamu meninggalkanku? Tang Jingsing. Aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu meninggalkanku? Oke. Aku seharusnya tidak pergi. Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa? Kenapa kamu tidak Menangis. memberitahuku? Kenapa?
Tang Jingsing, jangan mendorongku. Lu Nianbai, kamu tidak menghormati orang tua. Minumlah segelas air madu untuk menenangkan masalah. Paman, aku salah. Aku minum terlalu banyak kemarin. Itulah sebabnya aku menahanmu dan tidak membiarkanmu pergi. Jangan repot-repot dengan orang mabuk sepertiku. Aku tahu aku salah. Maka mulai hari ini, aku akan membuat aturan baru untukmu. Mulai sekarang selama aku di sini, kamu dilarang minum. Oke. Mendengarkanmu. Paman. Kemarin selain menahanmu, mungkin tidak melakukan hal lain. Tentu saja aku melakukannya, dan melakukan beberapa hal yang sangat buruk. Lihat sendiri apa ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Apa yang aku lakukan? Lihat apa yang kamu lakukan. Mabuk. Menghukummu untuk mencuci piring. Apakah benar bukan dia? Ini adalah pusat tes DNA. Kamu mengirimnya untuk perbandingan. Hasil tes sudah keluar. Laporan terakhir sudah dikirim ke emailmu. Silakan periksa. Oke, terima kasih. Dia benar-benar tidak. Bos. Datang-datang. 5 tusuk sate signature. Signature. Tusuk sate tidak. Silakan lihat yang lain. Makanan favorit Jingsing. Yang terakhir hari ini. Dibeli oleh pelanggan. Mana? Yang itu. Kak, kenapa kamu di sini? Tidak ada. Tiba-tiba aku menyadari. Kamu sepertinya sudah dewasa. Masa kecil? Mandi kamu. Seperti masih di depan mataku. Biarkan aku membantu mengambil gelas kotor. Kamu harus istirahat lebih awal. Terima kasih, Kak. Libur sedih sudah berakhir. Untuk tujuan bersama antara aku dan Tang Jingsing, aku harus bersemangat. Baru dia layak menjadi Presiden Wan Mao. Tang Jingsing, kamu sudah pergi lama. Kupikir aku sudah melepaskannya, tapi kemunculan Lu Nianbai membuatku sadar aku tenggelam dalam kesedihan. Aku tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa kamu pergi. Mungkin kamu pergi terlalu tiba-tiba. Aku mengalami penarikan cinta. Hari ini,
Mari kita mengucapkan selamat tinggal. Nona Hua harus keluar malam ini. Menemui teman. Hati-hati di jalan. Tang Jingsing selamat tinggal. Aku tidak boleh terlalu tertekan lagi. Aku harus bersemangat, hidup dengan baik. Ku dengar kamu besar di luar negeri, jadi aku menggunakan ini, cara barat, untuk menyapa kamu. Sepertinya aku pernah dengar selain pelukan, ada juga cara cipika-cipikikan. Tapi antara kamu dan aku, sepertinya tidak cocok untuk cipika-cipiki. Biar foundationku tidak nempel di wajahmu. Itu, dah. Tetap saja gila. Suami, Nianqi sudah kembali. kenapa aku pusing lagi? Kita kalah tender penambangan berlian. Masalah bisnis. Bukan hal yang normal. Aku hanya sedikit tidak rela. Proyek yang sudah dipersiapkan begitu lama. Akhirnya, perusahaan Amerika yang belum pernah kamu dengar, direbut dengan harga 0,5 lebih tinggi. Katakan padaku, bagaimana bisa kebetulan seperti itu terjadi? Suami, tidak masalah jika penghasilanmu sedikit berkurang. Kesehatanmu yang paling penting. Bagus membacanya. Dia ingin mengambil alih grup, menyerahkannya pada putri sulungnya Hua Ruoyu. Sekarang Hua Ruoyu kembali. Aku pikir 9 dari 10, harta itu akan diberikan pada Hua Ruoyu. Itu putrinya sendiri. Pasti akan mendapatkan bagian warisan. Tentang berapa banyak, itu tergantung pada isi wasiatnya. Aneh. Aku mencari rumah dan kantorku setelah itu. Tidak bisa menemukan wasiatnya. Aku tidak tahu di mana dia menyembunyikannya. Jika itu warisan yang menguntungkan Hua Ruoyi, maka dia pasti akan memberikannya padanya, lalu menyembunyikan. Orang tua itu benar-benar menjengkelkan. Jika kamu membantuku masuk ke Wan Mao, aku akan membantumu menemukan wasiatnya. Seja. Peluncuran madu. Miskin. Penjualan langsung. Ini. Model dari 3 tahun lalu. Kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Cocokkan dengan gaya baru, dijual dengan madu. Dengan cara ini. Xiao Yi, Bibi Nianqi, kenapa kamu di sini? bagaimana dengan Wan Mao? Sekarang ini anak perusahaan dari grup Huashi. Sebagai direktur aku, tentu saja datang untuk memeriksanya. Kamu lanjutkan rapatnya. Aku juga akan mendengarkan. Autentikasi gagal. Perlu sidik jari Micusia. Oke, aku akan mencari cadangan untukmu sekarang. Aku sedang mencari file terkait. Kenapa kamu di sini? Aku datang bersama kakakku. Kenapa kamu tidak mengikuti kakakmu? Kenapa kamu lari ke sini? Kamu selalu bilang aku mirip Tang Jingsing. Jadi aku selalu penasaran dengan Tang Jingsing. Seberapa mirip dia dengan aku. Aku rasa selera bajunya biasa saja. Jauh lebih buruk dari aku. Apa yang kamu bicarakan? Selera bajunya tentang jauh lebih buruk dari kamu.
Ya, Apa yang kamu lakukan? Hua Ruoyi. Aku tidak ingin menjadi pengganti siapapun. Kamu membingungkanku. Siapa yang menggunakanmu sebagai pengganti? Lalu kenapa kamu menciumku sebelumnya? Hari itu benar-benar kesalahpahaman. Dan aku benar-benar ingin makan sate. Lalu kenapa kamu menyelinap ke kamarku, mengintip aku mandi? Aku tidak mengintip kamu mandi. Bagaimanapun itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Benarkah? Lalu kenapa kamu tersipu? Bukankah aku tepat sasaran? Oke. Sekarang aku mengerti. Kamu bukan Tang Jingsing. Aku tidak bisa menjadikan siapapun sebagai pengganti Tang Jingsing. Seharusnya begitu. Dia benar-benar meninggalkan warisannya untuk Hua Ruoyi. Dia tidak memberimu sepeser pun. Ini salinannya. Usianya sudah cukup tua. Hampir bisa jadi ayahku. Aku berusaha sebaik mungkin. Aku sudah bekerja keras melayaninya selama bertahun-tahun. Dia malah memperlakukanku seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah menemukan rumah baru untukmu. Ini alamatnya. Kamu pindah malam ini. Kenapa? Hua Rucheng bukan orang baik. Aku khawatir kamu tinggal di rumah Hua. Kakak, Sedang membaca. Jangan khawatir. Grup Hua. Lambat laun suatu hari nanti. Pasti akan menjadi milik kita. Xiaoi, kakak Li bilang ayahmu pingsan dan dirawat di rumah sakit. Oke, aku akan pergi sekarang. Sialan Nona Li. Sudah waktunya untuk kembali. Kalau dia tidak memberikan pertolongan orang tua itu sudah lama meninggal. Dan membuatku menangis. Eyeliner bagusku habis semua. Halo. Tolong beritahu saya di ruangan mana Hua Rucheng berada. Terima kasih. Bibi Nianqi. Zaiawai. Bagaimana ayah? Ayahmu masih dalam penyelamatan. Ini semua salahku. Mencuci piring di dapur. Tidak sadar ayahmu terkena serangan jantung. Ini semua salahku. Aku benar-benar berharap yang bermasalah adalah aku, bukan ayahmu. Kamu baik-baik saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Pulang dan tidur yang nyenyak. Aku akan jaga di sini. Tapi, aku ingin tetap bersamanya sedikit lebih lama. Aku tahu hubunganmu dengan ayahmu baik, tapi kesehatanmu juga penting. Dengarkan saja aku. Kamu pulang dan istirahat yang cukup sekarang. Aku akan beritahu kamu begitu ada kabar. Oke. Baiklah, Kalau begitu aku akan menemuinya dulu. Ingat untuk pulang ya. kebetulan sekali. Aku baru saja selesai masak saat kamu kembali. bagaimana kamu bisa punya kunciku? Aku kan saudaramu. Selain itu, aku yang menyewa rumah ini. Ayo coba. Hari ini aku sengaja masak steak kesukaanmu. Aku beritahu ya, skill masakku sekarang jauh lebih baik daripada saat aku di luar negeri. Selamat dulu ya. Properti keluarga Hua segera akan menjadi milik kita. Apa yang terjadi? Aku sudah memasak untuk Hua Rucheng selama bertahun-tahun. Akhirnya dia terkena serangan jantung. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Tapi menurutku melihat kondisi tubuhnya, kurasa dia tidak akan bertahan lama. Hal besar seperti ini terjadi. Kamu malah tidak di rumah sakit. Aku tidak mau menemuinya. Lakukan saja semuanya. Mari kita lebih menahan diri. Jangan khawatir. Aku berakting dengan baik di depan mereka. Mereka semua mengira aku sedang tidak sehat. Aku sedang istirahat di rumah. Tidak perlu ke rumah sakit beberapa hari ini.
Dokter, Ayahku sudah bangun. Halo, Bibi Nianqi, ayahku sudah sadar. bagus sekali. Aku akan ke sana sekarang. Orang tua itu benar-benar beruntung. Mr. Hua ini penjualan minggu lalu. Gelang ini lebih cantik daripada model lainnya. Terjual lebih dari 5 kali lipat. Dan tadi Mr. Mu mengebanggi saya dan berkata, gudang sekarang benar-benar kehabisan stok. Mari kita restock sekarang. Maksudmu, Louis suka membuat gelang ini laris. Saya memeriksa waktu ketika dia menyukainya. Seharusnya dimulai dari suka dia. Kemudian penjualan kami mulai naik secara drastis. Kemampuan Louis dalam membawa barang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jika dia bersedia mewakili kami. Ngomong-ngomong produk baru kami, jika kita membuat nama bersama, Hani bisa digunakan untuk membuat comeback yang indah. Tapi saya dengar, Louis tidak pernah menerima kerjasama komersial. Ini kesempatan terakhir Hani. Bagaimanapun juga, saya harus mencari cara untuk meyakinkannya. Baik, Halo Mr. Louis, saya Hua Ruoi, Presiden Perusahaan Wan Mao. Saya sangat berharap dapat membangun komunikasi dengan Anda. Kami sangat menantikan pertemuan dengan Anda segera mendiskusikan kerjasama. Terima kasih Mr. Louis. Jika saya setuju dengannya dengan mudah, saya terlihat terlalu murah, kehilangan identitas. Paman saya bekerja sebagai satpam di komunitas Tianhong. Louis tinggal di lingkungan ini. Dia membantu Louis mendaftarkan identitasnya. Dia benar-benar tampan, berpakaian trendy. Seberapa bodoh pun dia seharusnya sudah menemukan saya sekarang. Saya tidak menyangka keamanan di lingkungan ini sangat ketat. Bagaimana cara menyusup? Lu Nianbai juga tinggal di sini. Tuhan membantu saya. Lu Nianbai lihat saya. Kamu benar-benar tinggal di lingkungan ini sangat bagus. Saya punya hal penting yang harus dilakukan di komunitas. Bawa saya masuk cepat. Apakah aku kenal denganmu? Oke, aku akan memanggilmu paman. Kamu setengah kerabatku, kan? Kamu masih ingat bahwa aku adalah pamamu? Lihat siapa yang memanggil paman dengan nama lengkap? Aku tidak menargetkannya. Jadi kamu tahu aku memanggilmu? Kamu panggil aku akan dengar. Paman, paman, paman. Karena aku adalah orang yang lebih tua darimu, membantumu sekali. Keponakanku. Pamanku. Kamu tinggal di sini. Kamu sudah mengemasnya untukku. Sangat perhatian, paman. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin karena kehadiranmu merusak gaya keseluruhan rumah kita. Selama kamu tinggal di rumahku, ikuti saja gaya dan seleraku. Kamu bilang ini. Maka aku di rumah. Warna ikat rambut apa? Warna baju apa yang harus dipakai? Warna handuk mandi apa yang harus aku gunakan? Aku harus mendengarkanmu? Jika kamu ingin bermain besar, aku tidak keberatan membantumu memilih. Aku hanya tidak tahu apa yang kamu pakai. Ukuran. Jika kamu seperti ini, aku akan waspada padamu. Kamu sebaiknya. Dan segera pindah. Tapi aku beritahu kamu, sebelum aku menemukan Louis, aku pasti tidak akan pergi. Aku akan mengambilnya di sini. Kakak, kenapa kamu di sini? Bibi Nianqi. aku melihat alamat rumahmu bocor di internet. Jadi, Xiaoi, kenapa kamu di sini?
Bibi Nianqi, kenapa kamu di sini? Dia bilang Louis tinggal di lingkungan yang sama denganku, maka kamu harus mencari Louis. Aku tidak akan pergi sampai menemukan Louis. Xiao Yi, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Nian Bai. Anda... Jangan lupa makan. Jangan terlalu capek bekerja. Dah tante. Dah om. Apa yang terjadi? Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku sengaja membocorkan alamatnya. Kamu sengaja melakukannya. Sejak Hua Rucheng membuat surat wasiat, mewariskan grup Hua kepada Hua Ruoyi. Untuk memastikan posisi Hua Ruoyi sebagai presiden, aku pasti akan membantunya melatih sebuah tim. Kita ingin menyerang grup Hua. Kita harus mengenal diri sendiri dan musuh kita. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Cara terbaik untuk masuk ke grup Hua sekarang, aku Louis. Membangun kemitraan dengannya. Tapi Louis, tidak pernah menerima kerjasama bisnis apapun. Kamu tiba-tiba bekerja sama dengan Wan Mao. Pasti akan banyak omongan di luar sana. Nanti Hua Ruoyi juga akan curiga. Jadi aku memintanya datang padaku. Tanya aku. Dia bekerja keras untuk membangun kemitraan denganku. Dia tidak sabar untuk bahagia. Bagaimana mungkin kamu meragukan motifku? Kakak. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Benar? Bagaimana kamu mengganti kunci rumahmu? Aku membuang kunci rusak itu. Aku menggantinya dengan kunci password itu. Kakak. Aku bukan anak kecil lagi. Tidak mungkin lupa password. Baiklah. Tong sampah adalah tempat yang paling mudah membocorkan privasi. Aku hanya perlu mencari semua tong sampah di kompleks. Aku pasti akan menemukan petunjuk tentang Louis. Aku sekarang sangat kuat. Ini agak mirip. Kamu nakal, jangan nonton sebentar. Kamu sedang mengobrak-abrik sampah di sini. Bukankah aku di sini untuk mencari petunjuk tentang Louis? Louis ada di tempat sampah. Apakah Louis sampah? Kamu pikir dia orang asing? Pasti ada barang berbahasa Inggris di tempat sampah ini kan? Dan ada juga paket internasional dan sebagainya. Aku hanya perlu mengikuti petunjuknya. Kamu bisa menemukan petunjuknya. Kamu berhasil memecahkannya. Kamu tidak keberatan dengan kotoran. Untuk apa ini demi penjualan madu? Lu Nian Bai. Kamu tidak keberatan dengan kotoran tapi aku iya. Aku sedang mencari Louis. Aku juga ingin penjualan hani-hani. Turunkan aku. Aku gigit kamu, aku gigit kamu. Kamu sedang apa? Kalau tidak dicuci nanti jadi acar. Louis memperbarui akun media sosialnya. Apakah pemandangan ini terlihat sangat familiar? Sama seperti lingkungan kita. Mungkin kamu pernah melihat pemandangan ini. Louis tinggal di sini. Paman. Louis adalah tetanggamu. Lihat. Pemandangan di foto ini. Sudut pandang, ada juga gedung di luar gedung, seperti keluarga kita. Ini berarti dia tinggal di gedung yang sama dengan kita, dan tinggal di lantai atas dan bawah. Aku akan periksa sekarang. Bagaimana? Di lantai atas ada kakek berusia 80 tahun. Di lantai bawah ada mahasiswi, bukan Louis. Apa masalahnya? Ya. Jawabannya sangat jelas. Bagaimana aku tidak menemukannya? Aku akan ambil piring lagi. Apa yang aku lewatkan? Jelas-jelas sama. Louis baru-baru ini sering memperbarui. Halo.
Barang mewah yang kamu inginkan selama 3 bulan terakhir. Aku sudah menyusun data penjualannya untukmu. Aku akan mengirimkannya padamu. Tidak. Aku tinggal di rumah pamanku belakangan ini. Aku akan meminta asistenku untuk pergi ke perusahaanmu dan Hammond, mengambilnya. kenapa aku tidak pernah dengar kamu punya paman? Dia baru kembali dari Amerika. Oh begitu. Kalau begitu berikan aku alamatnya. Aku akan mengantarkannya sendiri padamu. Silakan mampir ke rumah pamanmu. Oke, kamu datanglah. Huaijin, kenapa kamu di sini? Cepat masuk, ngapain kamu di depan pintu? Kamu di sini. Biar aku perkenalkan secara resmi. Ini adalah saudara laki-laki bibiku. Menurutmu dia mirip Tang Jingxing tidak? Sebenarnya aku juga merasa begitu awalnya. Tapi dia benar-benar bukan. Halo, tadi aku kurang sopan. Pamanku yang lebih tua. Aku tidak menyangka pamanmu masih muda sekali. Kenapa aku tidak pernah dengar dia menyebutmu? Mungkin kamu tidak dekat dengannya. Aku kenal dia dengan baik. Jadi dia cerita semua padaku. Aku hanya merasa, Cusia kita ini anak yang tidak punya hati, sedikit kurang beruntung. Tapi karena aku adalah pamanmu, akan kudekati setiap pria di sekitarnya. Aku akan mengawasinya dengan ketat. Huaijin, kamu bawa dokumen yang kubutuhkan. Ya, Kamu benar-benar membantuku banyak. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? kalau begitu ayo kita makan di Ayo, luar. tamu adalah raja, makan di rumah saja. Arden, Makanan yang kamu masak enak tidak? Kalau begitu jangan makan terlalu banyak. Aku sudah menandai pon-pun pentingnya untukmu. Untung kamu membantuku. Terima kasih Huaijin. bisa kamu ambilkan saya merica? Kamu tunggu saya. Mericakan. Bukannya merica ada di sini. Saya kembali. Saya akan lanjut ceritanya. Ini yang kita mau sekarang. Bantu saya potong bawang. Yayuki. Asap dapur. Saya bisa datang. Kelihatannya enak. Yang kelihatan enak belum tentu rasanya enak. Enak. Ini lezat. Jumlahnya terlalu sedikit. Saya belum pindah ke sini. Kasih kamu beberapa poin. Tidak perlu museum panas ewol. Kalau kamu suka makan kamu bisa makan. Saya sudah cukup. Saya belum sentuh tempat ini. Terima kasih. Saya dengar Paman Hua sakit. Tidak ada yang merawat kamu di rumah. Kamu bisa coba tinggal di rumah saya. Kamu salah paham. Saya di sini untuk bekerja sama dengan Louis. Saya dengar dia tinggal di sekitar sini. Itu selebriti internet besar Louis. Kali ini gelang madu bisa dibersihkan. Itu karena dia suka honey. Jadi saya percaya selama dia bisa bekerja sama dengan kita, penjualan madu diperkirakan akan naik. Tapi meskipun Lunian Bai secara nominal adalah paman kamu, tapi kamu tidak ada hubungan darah. Tinggal bersama seperti ini. Tidak terlalu cocok. Kamu terlalu khawatir meskipun orang lain. Tapi sebenarnya dia orang baik. Sudah berapa lama kamu bersamanya? Percaya saja padanya.
Saya pikir dia sebenarnya orang yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Dia orang baik kok. Dia pria yang aneh. Kalau kamu merasa dalam bahaya, segera hubungi saya. Oke, kirim aku ke sini saja. Cepat kembali. Tidakkah kamu merasakan suasana tadi? Apa itu cocok untuk ciuman? Kupikir kita berpikir hal yang sama. Siapa yang berpikir sama denganmu? Murah untukmu. Dia bukan Tang Jingsing. Mengapa aku terharu? Aku tidak suka orang asing datang ke rumahku. Tidak ada lagi tanpa izinku. Jangan bawa siapapun kembali. Ini kebebasanku untuk membawa siapapun yang kuinginkan. Ini rumahku. Jika kamu tidak patuh pindah. Ini setengah dari sewa. Mulai sekarang, aku juga setengah pemilik rumah ini. Aku bisa membawa siapapun yang kuinginkan. Kamu harus menerimanya meskipun tidak mau. Bagaimanapun aku akan mentransfernya langsung ke kartu bankmu. Jika kamu mengembalikannya padaku, aku akan berbalik lagi. Dasar ekonomi menentukan status keluarga. Dari sekarang, aku juga setengah pemilik rumah ini. Penjualan paksa kan? Lalu apa? Mengapa terlihat begitu familiar? Louis sepertinya punya yang mirip. Keunggulan terbesar produk ini adalah keunikannya. Ini tiruan berkualitas tinggi. Tidak bisa membeli yang sama. Sudah luar biasa bisa membeli tiruan berkualitas tinggi. Tapi, aku tidak menyangka kamu ternyata suka Louis. Tunggu sampai aku bekerja dengannya. Aku akan mengatur pertemuan untukmu. Aku berterima kasih. Mengapa kamu begitu sopan? Tapi kamu bilang, kemampuan Louis dalam membawa barang memang sangat kuat. Bahkan orang sepertimu akan membeli yang sama. Jadi aku pasti akan mengatasi semua kesulitan. Aku harus bekerja sama dengannya. Aku akan mendapatkan tanda tanganmu nanti. Jangan berterima kasih. Gayanya sudah ditentukan. Ingat untuk mengajukan anggaran dari kantor pusat. Oke. Huai Jin, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu bilang ingin mencari selebritas internet Louis itu? Sudah ketemu? Sebenarnya aku punya ide. Belakangan ini kebun kita akan bukan perayaan ulang tahun. Aku ingin mengadakan pesta industri. Mengundang bintang-bintang merek. Dan selebritas internet untuk ikut serta mengundang Louis. Dia kembali ke negaranya. Mereka pasti ingin masuk ke pasar domestik. Kesempatan ini untuk memperluas jaringanmu. Aku rasa dia tidak akan melewatkannya. Tapi kamu sudah bilang tentang Louis begitu lama. Dia tidak muncul, melakukan hal-hal dengan diam-diam. Mungkinkah meski aku menghadapi ada acara yang besar seperti ini, dia mungkin tidak mau datang? Tapi bagaimana kalau itu pesta topeng? Mungkinkah dia setuju? Pesta topeng. Saran ini bagus. Tolong bantu aku memikirkan temanya. Bisa. Aku akan segera mengirim undangan. Bau apa ini? Kenapa begitu menyengat? Mustard. Ini kafe sebelah rumahku. Produk baru. Wasabi latte. Ketika kamu datang ke perusahaan kami untuk berdiskusi kerjasama, bukannya kamu suka kue teh mustard? Aku tidak suka mustard lagi. Kamu bilang kamu pergi ke perusahaanmu untuk berdiskusi kerjasama. Ya meski aku tidak suka aku harus pura-pura suka. Itu palsu. TAPI, mustard juga bagus.
menambah nafsu makan, dan menurunkan lemak. Kamu akan suka kalau makan lebih banyak. Aku tidak tahan. Pak, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Rokmu sangat pendek. Apa kamu tidak takut orang lain? Tahukah kamu kalau kakimu pendek? Rok pendek kan bikin kakimu kelihatan lebih panjang. Kurasa ini tidak pantas. Roknya tidak bagus. Ganti yang lain. Kalau gitu aku ganti yang lain. Yang ini lebih bagus. Yang ini gimana? Ngomong sama kamu. Lumayan. Resleting belakangku kayaknya macet. Bisa bantu aku nggak? Barusan kamu tersipu ya? Jangan-jangan kamu berfantasi tentang aku. Sayangnya resletingnya ditarik terlalu cepat. Gak ada apa-apa. Gimana kalau aku bantu tarik lagi? Bajuku kena pantulan. Malam ini aku pulang ke rumahku ambil sesuatu. Aku nggak akan balik lagi buat tinggal. Kok aku bisa mimpi begitu ya? Kamu kelihatan cantik banget hari ini. Iya. Aku dengar dari makeup artis. Ini desain makeup kamu. Aku nggak tahu kamu bisa bikin begini. Kalau aku belajar khusus buat kamu. Kamu cuma tahu kamu bercanda sama aku. Kamu cuma pakai aku buat latihan. Boleh nggak aku make up pacarku nanti? Salah. Ok. Ayo. Mr. Louis, silakan masuk. Tang Jingsing dan orang-orang perusahaan. Kami sedang memilih brand ambassador. Jingsing bantu dia ambil handuk. Setelah dengar ini orang-orang di perusahaan tutup mulut ketawa. Lalu rapatnya diakhiri. Lari ambilkan buat sekretaris. Tang Jingsing marah-marah, bilang ke sekretarisnya. Jadi istri presiden, bisa nggak kamu perhatiin penampilanmu? Sekretarisnya ngomel karena buat pakai baju itu. Aku nggak ada tenaga 2 hari ini. Pesta tunangan mau dipersiapkan. Lin Xiaotong Maria lihat di berita. Tong Qingsing mau tunangan sama wanita misterius hari Sabtu ini. Aku perbesar fotonya, dan ternyata itu Mi Chuxia. Di sini Xiao Jiekai lagi main kartu sama orang lain dan diejek. Lalu telepon berdering.
Ternyata itu Lin Xiaotong yang menelepon. Aku baru tahu kalau sekretarisku akan bertunangan. Dua orang ini berencana mencari kesempatan untuk mendapat untung besar. Setelah mendengar ini, Zhao Jiekai sangat senang. Tang Jingxing dan sekretarisnya juga datang ke pesta pertunangan. Tang Jingxing memegang cincin properti, bersiap untuk memakainya ke sekretaris. Tang Jingxing dan sekretaris Xia saling memandang. Sekretaris Xia bercanda. Mr. Tang punya gaya seperti di drama idol. Saat ini, sekretaris Xia juga melihat Lin Xiaotong. Aku pergi dengan gembira. Lin Xiaotong mendesak sekretaris Xia. Kembalikan Tang Jingxing padanya. Aku baru tahu kalau Tang Jingxing adalah pacar Lin Xiaotong. Hari itu Tang Jingxing datang. Mengeluarkan telepon, meminta Lin Xiaotong menonton rekaman CCTV hotel malam itu. Sekretaris Xia melihat tingkah Lin Xiaotong di video. Juga sangat kecewa. Waktu kembali ke hari ulang tahun sekretaris Xia, Zhao Jiekai mengaku ada urusan mendesak di perusahaannya. Jadi dia pergi duluan. Tang Jingxing dan Lin Xiaotong juga sedang membahas model. Lin Xiaotong memanfaatkan kesempatan untuk menaburkan obat ke gelas anggur. Lalu ketiganya minum bersama. Mengantar Mr. Alex. Di sini Lin Xiaotong mengambil kartu kamar dan menemui sekretaris. Aku menertawakan sekretaris dan dia tak akan pernah menyangka aku yang melakukannya. Sekretaris menangis dan mengeluh bahwa Lin Xiaotong telah menipunya. Lin Xiaotong meraih sekretaris Xia. Aku ingin dia mengembalikan semuanya padaku. Tiba-tiba Tang Jingxing berkata, aku tak pernah menjadi milik siapapun. Saat ini Lin Xiaotong datang. Dia melepaskan tangan sekretaris Xia. Sekretaris Xia hampir dipeluk oleh Tang Jingxing. Tang Jingxing sangat marah dengan tingkah Lin Xiaotong. Wan Mao tak akan lagi marah menggunakanmu sebagai model. Lin Xiaotong panik menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud begitu. Tapi Diangkem oleh Tang Jingxing dengan video. Mendengar ini, Lin Xiaotong pergi dengan marah. Tang Jingxing dan sekretarisnya duduk di suatu tempat. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Mendengar ini, Mi Chuxia juga datang ke kamar. Tapi dihentikan oleh Tang Jingxing. Mari kita dengar dulu apa yang Zhao Jiekai dan yang lainnya bicarakan. Lin Xiaotong berkata pada Zhao Jiekai dengan marah. Kamu sudah melewatkan waktu terbaik. Zhao Jiekai sangat bangga, bicara dengan bangga. Tang Jingxing memberi dirinya uang putus yang besar. Sebelum pesta, Zhao Jiekai dagina oleh orang-orang Tang Jingxing dipanggil ke sebuah ruangan dan disuruh menonton sebuah video. Setelah menonton video itu, Zhao Jiekai sangat senang. Mikir gimana cara pakai uang itu. Mengorbankan sekretaris untuk menukar 10 tahun perjuangan saya yang lebih sedikit. Tapi saya tidak pernah menyangka. Kata-kata Zhao Jiekai didengar satu persatu oleh sekretarisnya. Tang Jingxing menyuruh sekretarisnya melihat dengan jelas wajah asli Zhao Jiekai dan yang lain. Setelah bilang itu dia diam-diam berdiri di samping. Zhao Jiekai diam-diam senang dengan dirinya sendiri. Mengorbankan dirinya untuk sekretaris Xia. Dia akan menangis terharu. Sang sekretaris menahan amarahnya. Zhao Jiekai kaget dengan tamparan tiba-tiba itu. Juga sangat marah. Sekretaris bertanya histeris. Apa kamu pernah mencintai dirimu sendiri? Kamu berutang banyak ke rentenir. Seluruh keluargaku diancam. Tiba-tiba Tang Jingxing datang. Meletakkan bajunya di bahu sekretaris. Dan menyuruhnya pergi ke mobil dulu. Urus ini sendiri. Tunggu sekretaris pergi. Pelayan membawa tusuk sate. Setelah melihatnya Mi Chuxia bilang dia merasa jiwanya kembali ke tubuhnya. Tang Jingxing melihat barang-barang ini. Membuat Mi Chuxia takut. Lalu dia mengambil makanan yang baru saja dimakan Mi Chuxia dan terus makan. Sekretaris melihat Tang Jingxing. Sebenarnya makan sisa makananku. Dua orang makan tusuk sate dan minum anggur. Tidak menyangka sekretaris minum terlalu banyak. Mulai bertingkah gila. Mencaci pasangan itu. Tang Jingxing juga sangat tidak berdaya tentang ini. Melihat Mi Chuxia, dia berkata pada dirinya sendiri. Aku juga sangat senang itu bukan Zhao Jiekai malam itu. Kalau tidak benar-benar menjijikkan. Maka dia terjepit Tang Jingxing wajah. Jatuh keras di sofa. Saya memutar dan tiba-tiba longgar di sofa. Tang Jingxing memandang sekretaris dan longgar. Ini juga sangat tak berdaya. Capai tangan Anda dan bersihkan air mata dari sudut matanya. Maka dia secara tidak sengaja menangkap bibir bawah sekretaris. Tiba-tiba sang sekretaris membuka mulutnya. Bit Tang Jingxing jari. Tang Jingxing cepat menarik tangannya keluar. Kemudian dia membawa sekretaris ke dalam ruangan dengan pelukan putri. Tang Jingxing masih menjalani meeting dengan sekretaris. Sudah umur 1. Bawa pulang pakaian Mi Chuxia. Tang Jingxing mempersiapkan untuk ciuman madu di awal musim tanah. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Mi Chuxia akan mengangkat handuk mandi. Dan Mi Chuxia melihat celana pendek Tang Jingxing. Hati-hati mulai bermain lagi. Tang Jingxing merasa bahwa dia tidak bisa memanfaatkan pernak-pernik orang lain. Sekretaris ke bawah. Membuka hari kedua. Sekretaris bangun dari tidurnya. Saya keluar dan melihat Tang Jingxing. Tang Jingxing mengatakan sekretarisnya, Sinterklas baru ditambahkan ke dalam kontrak. Sekretaris melepas perjanjian dan menatapnya. Mengusulkan untuk melarang diri Anda minum. Saya juga sangat ingin tahu. Kenapa ada kesepakatan? Tang Jingxing membuka bajunya. Apa yang menyebabkan marah? Anda adalah Gorsan. Sekretaris menyadari. Punya. Tidak.
Pilihan terapi untuk memacu hypertension ini berlangsung malam. Berkemas. Kembali ke perusahaan bersama-sama. Sekretaris Xia datang ke perusahaan tersebut. Diminta boss lady by pegawai. Karyawan sudah sibuk. Sekretaris. Punya. Untuk. Tanyakan. Supervisor untuk beberapa pengaturan kerja. Tiba-tiba sekretaris keluar relawan dan diminta. Mohon bantuan. Setiap hari kerja keras keluar rumah pagi-pagi dan begadang untuk bekerja. Tang Jingsing juga sangat sabar mengajari sekretaris Xia Hui. Lalu dia bangkit dan berjalan keluar. Asisten datang. Tunggu sekretaris untuk kembali lagi. Ketika kamu siap untuk mengirim file kepada mereka. Tapi saya menemukan bahwa saya tidak bisa menemukannya. Supervisor tidak punya pilihan selain tersenyum dan mencari seseorang untuk menggantikan sekretaris. Tapi direktur menolak. Lalu saya sangat marah dan mengambil dokumen serta bersiap untuk melakukannya sendiri. Madu kelelahan bekerja sehingga dia hampir pingsan. Tiba-tiba Tang Jingsing memeluknya erat-erat. Panggil namanya dan minta karyawan untuk menelepon. Dia membawa putri Mi Chuxia pergi. Para karyawan duduk di sini dan menyaksikan adegan makan semangka. Tang Jingsing dengan marah mendidik bawahannya. Sangat dengan kepala departemen. Pada saat ini dokter juga mengeluarkan laporan. Sekretaris berkata karena kurang tidur. Gula darah rendah akan menyebabkan pingsan. Lalu saya duduk di sofa dengan wajah sedih. Sekretaris masih mencari dokumen kemarahannya sendiri dengan tergesa-gesa. Tang Jingsing memintanya untuk melihat dokumen yang pulih di atas meja. Sekretaris sangat senang melihat hasil kerjanya. Saya juga secara khusus mengingatkan sekretaris. Ingatlah untuk mengunci layar saat meninggalkan stasiun kerja. Tang Jingsing adalah orang yang rendah hati. Tang Jingsing memindahkan sekretaris Xia ke kantor presiden. Jadi asisten pribadinya. Pendapat semua orang tentang sekretaris Xia. Pemahaman menyeluruh. Mengakui kemampuan sekretaris Xia. Saya keluar dan menemukan bahwa notebook saya hilang. Sekretaris Xia akan kembali untuk mengambil notebook. Pada saat ini Tang Jingsing siap untuk pergi. Tapi dihentikan oleh karyawan Qin King. Menghadapi tiba-tiba. Tang Jingsing menoleh dan melihat sekretaris Xia yang akan masuk. Sekretaris Xia masuk. Memanggil Tang Jingsing suami. Karyawan bahkan bertingkah manis pada Tang Jingsing di depannya. Lalu sekretaris Xia mengambil tanda kian-kian. Dengan aroma cuka yang kuat. Saya melihat Chen pergi. Sekretaris Xia mendorong Tang Jingsing duduk di kursi. Sekretaris sangat senang menerima uang. Ini adalah tugas asisten spesial. Tang Jingsing menyukai nada bicara sekretarisnya sekarang. Kemudian sang sekretaris mengangkat dagunya dengan penuh percaya diri. Lalu dia meninggalkan ruang rapat. Tang Jingsing memutuskan untuk membayar ekstra demi meningkatkan layanan. Tang Jingsing berkata pada sekretarisnya dengan nada cemburu. Aku jelas-jelas juga minta orang lain. Tapi sang sekretaris tak ingin merepotkan Tang Jingsing untuk menyelesaikannya sendiri. Tang Jingsing bilang dia tidak cemburu. Tapi sang sekretaris tetap menunduk. Melihat melalui sang sekretaris, aku mulai mencari orang tampan di perusahaan. Tapi Tang Jingsing dengan ramah mengingatkan. Melanggar kontrak dan menjaga jarak dengan lawan jenis. Setelah Mi Chuxia mendengar ini, dia menatap Tang Jingsing dengan senyuman. Aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Keduanya bertemu MU Huaijin dari grup MU. Aku tahu M. Moser ingin bergabung dengan platform e-commerce untuk perdagangan luar negeri. Mata MU Huaijin tertuju pada Mi Chuxia. Tong Jingsing memutuskan untuk mempertimbangkan undangan MU. Kemudian Mi Chuxia melewati Tang Jingsing dan mengantar MU Huaijin. Mu Huaijin perkaya. Mi Chuxia akan menjadi istri yang baik di rumah. Mi Chuxia berpikir dia bekerja karena tidak bisa diam. MU Huaijin mengajukan pertanyaan dalam pikirannya. Tang Jingsing menatap sekretaris Xia dengan tatapan terpana. Melaporkan proses kerja hari ini. Setelah laporan, sekretaris Xia mengeluarkan pakaian yang sudah disiapkan lagi. Tang Jingsing datang. Sang sekretaris dengan hati-hati memperbaiki dasinya. Melihat sang sekretaris bekerja begitu keras. Kemudian Tang Jingsing memujinya. Sang sekretaris menepuk bahunya. Lalu dia berjalan keluar dari kantor. Mo Huaijin datang ke ruang tunggu. Pada saat ini Tang Jingsing dan sekretarisnya juga bertemu dengannya. Mo Huaijin menyajikan beberapa rencana yang dibuat oleh perusahaannya. Menyerahkannya kepada Tang Jingsing. Sekretaris Xia Ting menyukai Jiang Sisi. Kemudian mereka berdua mulai mengobrol. Tang Jingsing tidak bisa menyela. MU Huaijin berharap Tang Jingsing bisa melepaskan cintanya. Biarkan sekretaris Xia datang ke perusahaanmu. Tapi Tang Jingsing membuat pengumuman resmi yang tegas. Tunanganku hanya bisa berada di sampingku. Mo Huaijin mengantar dua orang keluar. Kemudian aku bertanya pada sang sekretaris, bagaimana rasa keripik mustard. Sang sekretaris berpikir itu enak. Tapi Tang Jingsing mengingatkan. Kamu paling tidak suka durian tapi. Sang sekretaris menatapku dengan ketakutan, sampai aku tidak berani berbicara. Mo Huaijin menyuruh anak buahnya untuk mengambil lagi. Lewat. Berikan ke sekretaris. Tang Jingsing tidak senang. Dua orang pergi. Jingsing. Keluarkan isi tas dan semprotkan ke mulutmu. Aku tidak bisa bilang aku tidak suka makan. Selalu berpura-pura. Tang Jingsing tersenyum dan pergi. Tiba di teater. Menonton Jiang Zishi, sering film blockbuster. Sekretaris menatapnya seperti orang gila. Lalu Tang Jingsing melihat ke sekretaris dan menjawab bahwa dia paling cantik.